Kabar baik, Indonesia punya pabrik baterai litium terbesar di dunia. Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik bahan anoda baterai litium milik PT Indonesia BTR New Energy Material di Kendal, Jawa Tengah. Pabrik ini akan menjadikan Indonesia sebagai produsen anoda terbesar di dunia. Jokowi mengklaim Indonesia kini menjadi negara yang cepat dalam membangun pabrik baterai kendaraan listrik. Jokowi menyebutkan penandatanganan proyek pabrik ini dilakukan 10 bulan lalu. Namun kini pabrik ini sudah selesai dikerjakan. Jokowi mengaku Indonesia tidak memiliki bahan baku litium sehingga harus impor dari Australia. Bahan baku pembuatan anoda baterai lainnya seperti natural graphite harus diimpor dari Afrika. Sementara itu artificial graphite diambil dari kilang Pertamina di Riau. Kapasitas pabrik ini untuk tahap 1 mencapai 80.000 ton per tahun. Kapasitas produk ini cukup untuk memproduksi 1,5 juta ton mobil listrik. Nilai investasi tahap 1 untuk proyek ini mencapai 478 juta dolar Amerika atau setara 7,72 triliun rupiah. Untuk tahap kedua, BTR akan berinvestasi 299 juta dolar Amerika. Dengan demikian, total produksinya akan mencapai 160.000 ton per tahun. Bank Indonesia mengumumkan cadangan devisa per akhir Juli 2024 sebesar 145,4 miliar dolar Amerika Serikat atau naik sebesar 5,2 miliar dolar Amerika Serikat dari posisi bulan sebelumnya. Kenaikan posisi cadangan devisa tersebut terutama dipengaruhi oleh penerbitan suku global pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa. Posisi cadangan devisa pada akhir Juli 2024 setara dengan pembiayaan 6,5 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembiayaan utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Kedepan, Bank Indonesia memandang cadangan devisa tetap memadai sehingga dapat terus mendukung ketahanan sektor eksternal. Prospek ekspor yang tetap positif serta neraca transaksi modal dan finansial yang diperkirakan tetap mencetakkan surplus sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang menarik, mendukung tetap terjaganya ketahanan eksternal. Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi memungut biaya masuk tindak pengamanan BMTP untuk impor produk tekstil hingga karpet. Ini diputuskan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2024 tentang pengenaan biaya masuk, tindakan pengamanan terhadap impor produk kain. Aturan yang ditetapkan pada 6 Agustus 2024 ini akan diberlakukan efektif 3 hari setelah diundangkan. Pada pasal 1 ayat 1 BL tersebut dijelaskan bahwa BMTP untuk impor kain berlaku selama 3 tahun. Ada 124 negara produsen-produsen di segmen kain tenunan dari Kapas yang dikenakan pungutan. Meski beberapa segmen lainnya ada pengecualian. Negara-negara tersebut meliputi eksportir tekstil besar di dunia, antara lain China, Bangladesh, India, Turki, hingga Pakistan. Besaran BMTP yang dipatok dibedakan berdasarkan pos tarif, di mana besarannya semakin turun setiap tahunnya. Ekspor China di bulan Juli gagal memenuhi ekspektasi pelaku pasar. Ekspor China hanya tumbuh 7%, lebih rendah dari ekspektasi pelaku pasar yang mencapai 9,7%. Angka pertumbuhan ekspor di bulan Juli itu juga lebih lambat dari pertumbuhan pada bulan Juni yang mencapai 8,6%. Di sisi lain, impor tumbuh 7,2% secara tahunan, jauh melampaui perkiraan pasar yang hanya memproyeksikan kenaikan 3,5%. Hasilnya neraca perdagangan China mencatat surplus 84,65 miliar dolar Amerika Serikat, lebih rendah dibandingkan capaian di Juli yang mencapai 99,05 miliar dolar Amerika dan juga di bawah ekspektasi pasar yang juga mencapai 99 miliar dolar Amerika Serikat. Perusahaan Berkshire Hathaway milik Warren Buffett membuat keputusan dengan memangkas kepemilikan sahamnya di Apple. Buffett menjual saham perusahaan teknologi itu sekitar 50%. Berkat penjualan saham Apple tersebut, tumpukan kas Buffett meningkat menjadi dengan rekor sebanyak 4.461,36 triliun rupiah. Konglomerat lainnya, CEO Tesla dan SpaceX, Elon Musk pun memberikan komentarnya terhadap timbunan kas Buffett itu. Dalam sebuah postingan di X dengan nada bercanda menyarankan bahwa Buffett dapat melakukan investasi besar-besaran dengan cadangan uang tunai ini dan mengakuisisi salah satu dari perusahaan-perusahaan besar yakni Netflix, Salesforce, Toyota, Adobe, dan Hermes. Tercatat, laba bersih Berkshire Hathaway pada kuartal kedua turun dari tahun ke tahun.
Karena penurunan keuntungan investasi, meskipun ada peningkatan laba operasional, perusahaan itu pun terus melepas sahamnya di Apple selama periode ini.